Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 PPP 2B. Saya perwakilan. Kami akan mempresentasikan hasil makalah yang kami review, makalah 6.3, mata kuliah kelembagaan petani. Dari kelompok 2 penyuluhan pertanian berkelanjutan 2B. Yang beranggotakan saya Ahmad Aldiansyah Sudarsono, nomor 2 Deborah Angelin, 3 Indriakun Aziza, Nufus Silmi, dan Stamrotul Fikriya. Ya, pertama di sini kesimpulan bahwa pada tahun 1820-an dan 1830-an ini itu adalah masa yang bergejolak ya untuk pinjaman petani, dan perusahaan itu percaya sesuai dengan jurnal yang direview, dan jurnal internasional itu menyatakan bahwa pada masa ini tuh sangat genting, bergejolak, di mana banyak perusahaan itu yang melakukan trust atau merger. Nah, mereka itu banyak berubah haluan dari umumnya dari asuransi kebakaran seperti itu. Nah, itu mereka merger untuk melakukan haluan, pindah bisnis mereka kepada bisnis seperti pinjaman untuk pertanian lah. Nah, dalam periode 5 tahun tunggal, perusahaan kehilangan presiden untuk kolera, kecelakaan, bunuh diri. Jadi sangat banyak yang mengganggu di masa-masa ini ya. Tahun-tahun yang sangat krusial. Jadi menurut jurnal ini, tahun ini awal kebangkitan dari kelembagaan. Banyak yang dicetuskan, mulai peraturan-peraturan kelembagaan pertanian, banyak sekali itu yang nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya di slide berikutnya. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2 mengenai permasalahan. Permasalahan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sifat ketenaran abad ke-19, kesediaan mencoba lingkungan kelembagaan menjadi menguntungkan perusahaan. Studi tentang perubahan kelembagaan sebagai perhatian utama ekonomi petani. Perubahan kelembagaan adalah bagian penting dari bisnis petani dan menjadi media pembelajaran agar dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang perubahan kelembagaan. Yang kedua adalah fokus utama direktur dan pejabat komisi perusahaan, yaitu menentukan lini bisnis sentral dan berurusan dengan mengelola perusahaan informasi asimetris. Upaya petani dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama untuk mencari undang-undang yang menguntungkan. Yang kedua adalah mengubah lebih halus. Untuk upaya petani akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya, Indriakun, waktu dan kesempatan saya berikan. Perkenalkan, nama saya Indriakun dari kelas petanian BB. Di sini saya dari kelompok 2 melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni upaya petani dalam menjaga lingkungan kelembagaan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi perusahaan. Upayanya meliputi mendapatkan perubahan atas piagam yang dimaksudkan untuk mempromosikan ekspansi pinjaman dan aktivitas perusahaan. Di sini sebagai perusahaan kepercayaan yang pertama, maka diperlukan suatu piagam yang diperoleh agar tujuan yang diinginkan itu tercapai. Yang kedua, menyediakan sarana untuk menurunkan biaya transaksi dengan menyediakan perusahaan dengan informasi tentang pemohon pinjaman. Di sini diupayakan orang itu mampu menyediakan sarana untuk melakukan transaksi dan informasi perusahaan. Yang ketiga adalah orang terbuka ini dan koneksi mereka sebagai lebih banyak produksi. Ini berarti mencari legislasi daripada koneksi. Mereka lebih mengutamakan legislasi. Di sini legislasi merupakan undang-undang yang mereka
sih mereka juga menyediakan sarana untuk memenuhi undang-undang yang telah ada dan kerjakan. Dan dari saya mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya untuk upaya yang kedua. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya Nufus Hilmi dari kelompok 2 akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya mengenai upaya petani yang kedua dalam mengatasi gejolak mengenai pinjaman petani dan perusahaan percaya. Langsung saja, pendekatan kedua mengubah lembaga lebih halus. Dalam hal inovasi dari kepercayaan real estate, petani tidak berusaha untuk mengubah aturan mal. Namun demikian, kepercayaan real estate jelas merupakan kelembagaan perubahan. Pada 1837, perusahaan telah berubah dari perusahaan asuransi dan pinjaman pemadam kebakaran petani untuk pinjaman petani dan trust company. Tetapi belum memasuki bisnis yang sedang berjalan untuk memberikan nama barunya tempat yang menonjol dalam sejarah hukum Amerika, bahwa langkah itu akan mengikuti kehancuran perusahaan. Perubahan petani strategi telah diatur dengan baik dari sudut pandang meninggalkan bisnis asuransi kebakaran. Perusahaan mulai menarik diri dari bisnis 2 tahun sebelum kebakaran hebat tahun 1835 di New York, walaupun itu masih memiliki beberapa kebijakan yang luar biasa. Perusahaan tentu kurang menderita daripada jika terus berfokus pada asuransi kebakaran. Nah, pengaturan waktu pindah ke trust real estate di sisi lain diikuti secara singkat dipesan oleh Panix 1837 dan 1839. Oke, itu tadi pemaparan dari saya mengenai upaya kedua. Terima kasih. Akan dilanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Samratul Fitriyah dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang upaya kedua yang dilakukan oleh petani. Di sini ada perusahaan mulai menarik diri dari bisnis 2 tahun sebelum kebakaran hebat tahun 1835 di New York. Pada Juli 1832, para direktur perusahaan menyimpulkan bahwa mereka berkeinginan untuk menghentikan semua lembaga. Sebagai hasilnya, oleh buku-buku kami bertentangan dengan perusahaan. Di sini, para direktur perusahaan ingin untuk menghentikan semua lembaga yang bertentangan dengan perusahaan. Nah, pada tahun 1835, petani menyatakan bahwa mereka telah keluar dari asuransi kebakaran, yang akibatnya petani perlu mengembangkan lini bisnis lain yang diizinkan untuk dilibatkan, mengasuransikan hidup, dan bertindak sebagai wali amanat. Meskipun ada masalah dalam bisnis asuransi kebakaran, asuransi jiwa masih dianggap sebagai pengejaran yang berpotensi menguntungkan. Tetapi para direktur perusahaan masih enggan untuk membangun kembali praktik yang berurusan dengan agen. Nah, selanjutnya yaitu pengaturan waktu pindah ke trust real estate di sisi lain diikuti secara singkat dipesan oleh Panix 1837 dan 1839. Real estate sendiri umumnya digunakan untuk membiayai pembelian traktat besar tanah pertanian di negara bagian New York. Satu pengecualian untuk aturan ini adalah sebuah percaya pada jumlah $800.000 yang didirikan untuk Henry Hitchcock. Itu Hitchcock Trust meliputi tanah dan bangunan di kota Mobile, Alabama. Perwalian real estate secara dramatis memperluas kepemilikan kepercayaan petani. Petani mungkin telah memulai penggunaan kepercayaan real estate untuk mendukung sertifikat yang dikeluarkan untuk membiayai pembelian real estate. Dan Tiley tampaknya telah membuat penggunaan yang paling luas dari mereka. Tetapi ternyata bukan satu-satunya perusahaan kepercayaan yang menggunakan sertifikat kepercayaan dalam kutub buku. Meskipun New York Life Insurance and Trust Company berubah bawa kecamatan untuk berpartisipasi dalam tujuan Leroy dan Redfield mengejar negeri Belanda. Mereka tampaknya telah mengeluarkan kepercayaan sertifikat
dengan mengumpulkan uang untuk pembelian nyata real. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.